Selamat ketemu lagi di pembahasan video yang baru ini. Saya mempunyai multimeter digital. Sudah beberapa bulan ini kayaknya mengalami kerusakan. Belum sempat dari beberapa bulan yang lalu kerusakan ini belum saya sempat. Sekarang saya ada waktu. Saya coba mau membongkarnya. Saya lagi mempersiapkan. Saya rencana membongkar, mencari tahu. Sebenarnya beberapa bulan lalu, sekitar 5-6 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Waktu saya mau pakai masalah, saya kira mungkin karena baterai atau apa. Saya pernah ganti baterainya aja, tapi waktu setelah saya ganti baterainya itu sudah lama karatan sampai mempengaruhi kepala baterainya itu rusak. Saya ganti sama kabelnya, nanti kita bongkar. Tapi ternyata setelah saya perbaiki, waktu saya mau pakai nggak bisa juga gitu loh. Waduh, saya kecewa sekali deh. Karena saya punya dua avometer, satu yang digital, satu lagi yang analog. Yang ini akhirnya nggak apa-apa, ini saya nggak gubris, saya pakai analog. Jadi saya nggak langsung bongkar karena saya waktu itu banyak kerjaannya. Saya teringat dengan multimeter digital yang belum saya bongkar, belum saya coba mencari tahu. Jadi sekarang saya akan persiapkan membongkar ini, mencari tahu kira-kira apa masalahnya. Moga-moga bisa saya perbaiki dengan kemampuan saya. Tapi seandainya nggak bisa, saya buang aja, karena kalau dikasih ke tukang servis mungkin mahal ya. Padahal multimeter digital ini sekarang banyak ya, tergantung fitur ya dan tergantung merek. Multimeter digital yang fiturnya tidak terlalu komplit, sekitar 60 sampai 80 ribu udah lumayan. Kalau yang lengkap, ini multimeter saya lengkap nih, komplit ya. Ada ohmmeter, ada ampere, ada voltage, ada diode, ada kapasitor, lengkap ya. Mungkin kalau di pasar ini sekitar 150-an mungkin dapat lah ya. Jadi makanya saya pikir mendingan saya buang aja. Kalau emang saya nggak bisa memperbaiki, moga-moga saya bisa memperbaiki. Saya coba cari tahu, nanti akan kita bongkar. Moga-moga dapat masalahnya, apakah di MOSFET atau di transistor atau di diode atau di fuse-nya atau yang lain-lain ya. Kita coba cari tahu nantilah. Saya pikir gitu aja. Oh ya, kenapa saya bilang tergantung fiturnya? Sebenarnya multimeter itu namanya ada dua ya, ada orang bilang multimeter dan avometer. Kan multimeter juga boleh banyak, multi kan banyak ya. Kalau avo kan kayaknya batas. Avo itu sebenarnya singkatan daripada ampermeter, ada ampere, ada miliampere. V voltage, ada tegangan DC dan tegangan AC sampai 1000 volt. O ohmmeter, resistance. Jadi ada dari berapa ohm? 40 mega ohm sampai yang lebih kecil 400 ohm. Sebenarnya ini memang cocoknya multimeter. Kalau avo kan 3. Kenapa saya bilang multimeter jadi banyak, lebih unggul daripada avometer? Kalau avo kan 3. Kalau ini ada lebih, ada ampere, voltmeter sama diode sama kapasitor, jadi ada 5. Dan mungkin ada yang lain-lain lagi ya. Ada HFE atau apa ya. Oke, kita coba akan bongkar. Saya akan siapin. Perlu saya kasih tahu lagi ya, saya ulangin lagi apa yang pekerjaan tadi yang sudah saya lakukan. Tadi saya sudah melakukan sepertinya tadi ini kopong ya, untuk yang kabel kawat positif negatifnya ini kayaknya sepertinya kopong. Mungkin karapan atau apa, karena juga faktor yang pernah saya ganti pada baterai. Jadi saya tadi meyakinkan menyolder lagi kabel merah dan hitamnya itu di terminal solderan ini mantap ya, meyakinkan menyolder ulang ya. Jadi saya udah yakin. Khawatir tadi yang pertama kopong, terus saya solder udah oke. Yang pertama yang sudah aku lakukan. Kedua, ini tadi lepas. Jadi ini bisa dilihat, ini beda ya soldernya ya. Tadi ini lepas, jadi nggak kelihatan tadi, kalau nggak simak betul-betul dia nggak kelihatan. Mungkin juga karena terendam dulu ya, kotor atau gimana, lepas dia atau soldernya kurang bagus, lepas. Jadi saya solder, ini udah saya solder. Terus saya bersihkan. Aksi yang ketiga saya lakukan yang untuk ininya, pembenahannya, mencari tahu masalahnya. Saya bersihkan. Ini juga tadi saya buka, saya sikat sama sikat ya, gigi ya. Saya bersihkan semua dan saya ukur. Tadi saya juga pakai baterainya ini, cuman masih belum dapat. Saya selusurin lagi mana baterainya ya. Setelah saya bersihkan 3 tadi, kekhawatiran terdugaan kopong berkontak ya, saya yakinkan. Kedua yang tadi juga lepas tadi, yang ini dibersihin. Dan saya coba tadi di sini juga saya coba tes, masih belum juga nyala. Nggak masalah, ini kan troubleshooting. Lalu saya coba telusurin lagi, dan di sini saya ada dugaan khawatiran masalah problem, yaitu ini. Bisa dilihat ini ya, yang ini. Ini dari terminal positif dari baterai, dia wiringnya masuk ke ini. Ini sebenarnya MOSFET ya. MOSFET itu singkatan metal oxide semiconductor field effect transistor ya. MOSFET ini berfungsi sebagai seperti switching atau pengatur tegangan. Ini MOSFET, saya sudah tadi cek ininya, tipenya itu ini 6208A1352/30. Saya cari di online nggak ada jual, yang adanya cuma di Cina doang. Waduh, saya repot. Akhirnya saya cari persamaannya aja, saya nggak tahu. Karena tadi saya ukur, kayaknya ini ada masalah. Saya ukur pakai avometer. Kalau di sini ditulisnya IC ya, IC.
IC3. Ya memang IC MOSFET juga IC itu singkat bahasa Indonesia rangkaian integrasi, karena rangkaian kecil ini dalamnya ada dioda, ada wiring kecil ya yang sangat ukuran mikro ya. Jadi ada rangkaian di dalamnya. MOSFET juga IC gitu loh, atau diode atau beberapa gabungan di dalam satu komponen kecil, entah apa namanya, IC juga namanya. Tapi yang ini IC maksudnya IC-nya MOSFET, maksudnya MOSFET itu. Nah, menurut pertimbangan saya, menurut pemikiran saya ya, ini adalah sebenarnya MOSFET mengatur tegangan. Jadi dari positif ini dia yang akan switching dia punya 3 pin ya, gate, drain, dan source. Ini ada 3, ini ada 1. Kalau kita perhatiin yang ini sama drain. Jadi gate, drain, source. Saya mau cari tahu dia apakah tipe N channel atau P channel. Cuman saya nggak bisa menemuinya. Kenapa? Karena ini problem. Waktu saya men-troubleshoot apakah ini tipe N channel atau P channel, pikiran saya kan positive thinking bahwa ini masih bagus. Ternyata dia, ingat ya, di dalam pemakaian pengukuran untuk MOSFET beda pemakaian multimeter analog dengan multimeter digital. Kalau multimeter analog pemakaiannya digital, beda penempatan si probe-nya, probe hitam dan probe merah. Jadi kalau untuk saya, karena pakai multimeter analog, yang ini adalah sebenarnya negatif sini ya, hitam. Tapi ini sebenarnya kita nyambung ke baterai, dia menunjukkan sebagai status baterai positif. Jadi kalau yang ini probe merah, tapi kalau dalam mengukur MOSFET ini atau dioda, ini sebagai sumber source-nya negatif baterai. Jadi maksud saya, kita jangan salah mengukur. Ini yang si hitam itu ada kita anggap asumsikan ini N channel ya, N channel. Jadi drain-nya si kabel hitam, artinya terminal positif baterai berada di drain. Waktu saya mengukur, ternyata dia nyambung semua, rusak gitu. Ini drainnya, drain, dan ini juga sudah karatan ya, sudah korosi, kopong, atau saya takutnya kontak atau kopong lah kita bilang. Ini juga susah ya. Ini drain teman drain yang sebelah ini yang hitam itu drain. Ini satu line ya, satu drain ya. Susah lagi karena udah karatan ya. Ini nyambung tadi. Mesti agak pelan-pelan, sabar tabah, karena udah lama ya pernah banjir, jadi kontak. Ya, ini drain ya, cuma drain yang kiri ini drain. Nah, saya bikin drainnya ini sorry ya, ini udah karatan jadi susah ya kadang. Nah, ini nyambungnya, ini drain yang kiri yang kanan ya. Yang kanan itu kan 3 pin, yang kiri yang ini kan, yang kiri saya ini, yang ini kan 1 pin belakangnya. Nah, ini drain ini saya nyambung, saya masukkan drain yang kiri ini ke source ya. Oke, nggak masalah, asumsi aja dia connect. Kita mau putuskan dengan cara melepaskan yang si probe merah ke gate. Ternyata gate juga nyambung. Jadi saya susah menelusuri kalau dia apakah si MOSFET ini bagus, karena udah ini aja tiga udah connect semua. Artinya hubungan kontak masing-masing pin ini, gate dan source ini terjadi rusak. Berarti ini udah nggak bener gitulah. Itu asumsi saya. Jadi saya harus mencari persamaan dari MOSFET ini, dari MOSFET, atau di sini tulisnya IC ya, MOSFET ini atau regulator tegangan lah kita bilang ya. Dan saya dapat dari tipenya ini, saya pakai kaca pembesar, saya giniin, saya tulis 6208A 135230. Kita nggak ada jual di Indonesia, jadi yang ada cuma di Cina, di Alibaba. Dan itu belinya juga mesti lot dalam 10 pieces minimal. Jadi saya cari persamaan, ya udahlah ini saya gambling aja, dan jadi kalau memang bagus syukur. Saya cari persamaan, jadi saya udah pesan online yang untuk ukuran AMS 3,3 volt untuk MOSFET-nya. AMS berapa saya lupa, tapi 3,3 volt lah. Tadi telah kita ukur ya pakai avometer masing-masing antara terminal drain, source, semuanya nyambung ya. Jadi unit ini adalah MOSFET ini, kita lihat kalau di drainnya itu dia sambung ke plusnya, ini plusnya baterai sumber, V source, tegangan sumber. Ini selektor yang gate, eksitasi atau harus trigger. Yang ini wiringnya ini dari selektor switch untuk gate, untuk men-trigger harusnya kecil ya. Jadi begitu di trigger dia akan lari ke beban melalui source. Kebetulan tadi saya sudah ukur, beli yang ini yang untuk AMS 3,3 volt. Ini ukurannya agak gede. Jarak ini kan lebih kecil yang bawaan pabriknya ini, si multitester bawaan aslinya jaraknya. Jadi kita pakai lem glue.
kecil. Saya sudah ganti MOSFET-nya. Ini MOSFET yang baru. Ini saya udah beli berapa biji? Murah harganya berapa ya? Satu ya, saya beli 5 untuk cadangan aja. Jadi yang lama saya sudah cabut. Tadi saya nggak ngerekam, jadi tinggal hasilnya aja saya. Jadi saya hanya saja yang lama, yang bawaan dari testernya aslinya itu dengan kaki-kakinya itu lebih kecil ya jaraknya. Kalau ini kan yang saya beli dari toko online murah ya, nggak mahal ya, kakinya besar. Yang PCB-nya nggak muat, kaki-kaki yang untuk MOSFET yang ini yang IC yang baru ini nggak kegedean, nggak muat ke PCB-nya. Nah, jadi sekarang udah selesai, kita akan coba tes apakah benar apa enggak. Sebelum kita ngetesnya, kita lihat wiring diagramnya dulu. Ikut wiring diagramnya. Ini awalnya inisial diagramnya adalah ini wiring diagram for initial PCB layout. Ini yang IC-nya bawaan tester yang rusak, dikasih kode IC3. Layoutnya begini, PCB ininya wiring diagramnya gini ya. Di dalam PCB-nya ada 3 kaki dan tegangan baterai plus minusnya. Oke, ini tipe IC-nya yang rusak ya. Yang bahan adalah 6208A 1352/30. Jadi pin assignment-nya ini V out yang atas, yang tengahnya V-in, yang bawahnya itu sebagai trigger ya, atau eksitasi ya. Dimensi ukuran unit SMD IC ini sangat kecil. Dicarilah yang menyerupai atau yang sama dengan IC ini kalau ada di pasaran Indonesia atau mendekati persamaannya. Dan kenyataan sewaktu dicari di pasaran nggak ada dijual. Unit SMD IC ini tidak ada dijual di Indonesia pasar eceran. Maka dicari yang menyerupai atau mendekati persamaannya. Di pasaran pasar eceran Indonesia didapatlah tipe IC untuk voltage regulator ini adalah AMS 1117 volt. Yang ini saya sekarang ngambil ini aja yang mendekati lah ya, menyerupai. Hanya saja ada konsekuensinya, yaitu di dalam wiring diagram for the next PCB layout yang new IC yang tipe MS 1117 ini ada 2 prinsip dasar yang sangat signifikan. Pertama, ininya pin assignment-nya itu dia berbeda. Yang atas adalah V-in, yang tengah V-out, yang bawahnya ground. Sangat jauh sekali dengan ini. Yang ground dia gate-nya ini sebagai trigger ya, eksitasi yang masuk ke rotary switch. Kalau ini dia langsung ke ground. Yang ground-nya ini, yang gate-nya ini MOSFET sebenarnya ini ya. Ini dia langsung ke ground, tidak lari ke wiring diagram PCB-nya yang ini, yang standar PCB-nya. Jadi kita harus wiring sendiri. Dan ini juga yang tengah, pin tengah, ini harusnya V-in ke PS tegangan baterai, tapi dia tidak V-out. Jadi sangat berbeda ya. Yang pertama pin assignment, perbedaan yang pertama sangat mendasar. Perbedaan kedua yang mendasar adalah dimensi ukuran unit SMD IC yang dibeli ini, yang baru ini, dia lebih besar gapnya antar kaki dari IC bawaannya multitester, digital yang rusak, sehingga posisi pin IC baru tidak match, tidak bisa klop, dia duduk di kakinya yang ada di posisi PCB-nya, sehingga terpaksa disambung dan disambung kabel tapi terpisah dan dilem glue lah ya supaya mengikat di PCB-nya. Jadi wiring diagramnya ini, wiring diagram kita nambah kabel. Ini secara wiring diagram tulisan tinta di atas kertas ya, nanti kenyataannya beda lagi di lapangnya agak ribet. Jadi ini yang ini adalah sebagai V-in-nya kita tarik kabel masuk ke positif baterai dari PCB-nya yang ada. Terus yang tengahnya V-out masuk ke PSS ya, PCC lah ya, yang ininya yang nanti jadi kita bikin kabel baru. Karena dia memang tidak match yang di dudukannya ini, dudukan IC awalnya, dan kedua beda pin assignment-nya. Jadi kita harus merouting ulang melalui kabel tambahan, kabel eksternal. Dan ini juga ground-nya kita gabungkan ke negatifnya baterai. Dan ini dia kasih warna. Kalau yang warna biru ini supaya nggak membingungkan, merah biru merah hijau. Yang ini ke positif baterai, positif terminal yang di PCB. Yang tengah yang merah adalah V-out ke load, rangkaian beban, rangkaian kontrol tester. Yang bawahnya ground yang hijau ini ke baterai. Tetap kita sambung yang kita paralel lah ya. Di sini saya tambahkan rangkaian di IC yang perubahan ini, saya tambahkan satu kapasitor yang 100 mikrofarad 50 volt yang masuk ke paralel dengan tegangan input baterai atau PS ya, voltage source. Dan satu lagi kapasitor yang 3 mikrofarad 5 volt paralel dengan P-out-nya. Inilah bentuk perubahan. Menganalisa gambar, atas gambar enak ya nulisnya. Nah, jadi kita lihat kenyataannya pelik. Kalau kenyataannya pelik, jadi inilah dia yang saya bilang. Yang ini mau nggak mau saya harus harus
nanti mengaturnya hardware wire ini, hard patch ini, merapikannya bagaimana nanti bisa dioperasi lagi, disambung, pasangkan, saya buat nanti lagi ya. Ini konsekuensi daripada perubahan IC yang tidak ada dijual, dan mencarilah IC persamaan sebagai penggantinya memiliki beberapa prinsip dasar yang berbeda. Pertama, pin assignment, kedua ukuran IC yang berbeda. Konsekuensinya kita harus nambah hardware, kabel eksternal tambahan. Nah, jika kita lihat dari sini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita membaca, menganalisa diagram rangkaian, aliran flow, aliran listriknya, ini sesungguhnya yang terbuat ini adalah dia kalau saya tidak pakai multitester, si baterai tetap akan memberikan ada satu rangkaian tertutup, closed loop circuit antara baterai sama si kapasitor 100 mV, dia tertutup. Mau nggak mau apa? Kalau saya tidak pakai multitesternya, entah berapa bulan, entah berapa tahun, ini saya harus cut off ya, harus tutup. Jadi saya harus mau nggak mau di gambar yang tertulis ini, saya harus nambahkan nanti di lapangan, di prakteknya, di multitesternya, micro switch atau mini switch lah ya, switch kecil. Nanti saya tambahin sebagai tambahan switch pemutus supaya aman, baterainya awet, baterainya long life, tidak cepat soak gitu loh. Jadi analisa rangkaian dari flow current flow ya, ini analisanya. Jadi ini saya nggak gambarkan, tetap akhirnya kita nambah lagi ribet. Ini yang begini saja sudah ribet, banyaknya kabel, konsekuensi dari pergantian IC bawaan tester aslinya ribet, tambah lagi dengan analisa ini kita harus proteksi baterai long life, harus nambah eksternal. Ini udah saya sambung semua ya, kayaknya udah oke semua, ini udah jalan, udah saya solder semua. Yang inilah dari tegangan output baterai yang di sini, yang dari PCB, yang ini saya putus, yang ini VS plus voltage source voltage. Oke. Ini saya sambung keluar. Nanti untuk sambung ke sini, nanti saya tutup. Ini kan saya tutup ya. Ini nanti saya atur gampang, nanti kita tengok hasilnya nanti. Tapi saya kasih tahu gambar dulu pertama. Nanti kan tutup begini. Ini nanti saya kan bilang eksternal ini. Ini kabelnya kan di sini, dari belakang nanti ini ya. Saya kasih ini. Nanti ini saya taruh sini. Nanti hasilnya gimana? Nanti saya kasih terakhirnya. Oke. Ini kita off ya, kita on. Oke, kita hidupin ya, tes running, tes cek operasional. Kita hidupin, kita ke 400 mV DC, 400 mili ya, 403 digit ya, 400 3 digit, 400 mV DC ya, benar ya, 400 kan 400 123 mV DC. Oke, terus ini juga 402 digit 12 DC volt. Ini 40 volt ya, ini 40 volt, ini 400 mV, ini 4 volt. Ini 4 volt ya, 1 volt DC ya. Ini 4 volt 1 digit DC, volt DC. 400 volt DC. 4003 digit 123 DC volt ya. Oke ya. 1004 digit ya. 4 digit 00 volt DC. Oke ya. Oke guys. Oke, kita masuk ke mega ohm. Nah, ini ada something wrong, enggak apa-apa. Tapi artinya dia ini mega ohm, 4 mega ohm tapi dia kilo ohm. Ini kilo ohm, dia ininya kilo ohm. Ini kilo ohm. Sama kilo ohm juga, kilo ohm. Ini buzzer ya, bunyi buzzer. Kita tes. Tuh, nih buzzer ya, ini. Bisa tengok guys. Nih guys, nih. Buzzer ini buzzer ya, bunyi. Nih. Tuh, mati. Ini dop. Mati ya, guys. Oke guys ya, bunyi ya guys ya. Ini buzzer ya, guys. Oke ya, saya matiin. Oke. Ini Celsius Fahrenheit, Celsius ini Fahrenheit ya. Oke ya, ini Celsius, ini Fahrenheit. Ini dioda ya. Oke ya, dioda ya. Ini kapasitor nanofarad. Oke bos, nanofarad ya guys. Ini ampere DC, miliampere. Ini 4 miliampere. Ini AC 4 miliampere. 1 digit 4. Ini AC miliampere. Ini 40 miliampere, ini 3 digit dia bos, 4 kosongan 2 digit, tapi dia 40 miliampere, ini miliampere AC, miliampere, tapi dia 3 digit, ini 4 kosong, oke, nggak apa, ini ada something wrong, apa-apa lah, tapi artinya ada perubahan. 400 miliampere, 400, 3 digit, 400 miliampere AC ya, ini ya bos ya, oke ya. Ini 10, ini nggak sama, nggak matching, berarti ada beberapa yang nggak matching. Ini ampere ya, ini ampere DC ya, ampere DC 10, 2 digit ya, DC ini ampere
102 digit 102 DC. Oke. Ini miliampere 400 mili 400 3 digit 000 miliampere DC. Ini DC ya, ampere DC 400. Oke bos ya. Ini 40 miliampere, tapi dia di ini something wrong. Ada satu posisi, dua sisi yang nggak belum matching. Nggak apa-apa, kita lewatin. Baru tahu kita mana masalah. Ini juga nggak matching, yang di sininya nggak matching. Ini kan harusnya 4 miliampere ya, nggak matching. Ini nggak matching, nggak apa-apa. Ada berapa poin? Hertz ini duty ya, hertz frekuensi, tapi ini dia kilo ohm, nggak matching. Ini juga 400 miliampere, 400 milivolt, nggak matching. Dia tetap kilo ohm, nggak matching di sininya. Ini 400 hertz, dia nggak matching. Ini juga nggak matching, 700 hertz ya, 700 dia nggak matching. Nah, ini 1000 volt DC ya, 1004 digit. Oke ya bos, ini tadi ya, sama ya. Dan ini dia saklar yang saya ini ya. Jadi ini kalau mau saya cabut bongkar, tinggal buka ininya, dia di dalam ini. Jadi ini kita tes. Jadi ini udah selesai semua ya. Jadi dari mati total, multitester yang tadinya memang sudah rusak ya, dan memang sudah lama ya. Ini udah lama. Saya bilang berapa bulan yang lalu, sekitar 5-6 bulan yang lalu, saya ganti baterainya. Saya kira itu ternyata tidak. Memang udah pernah bekas banjir, waktu itu banjir saya bersihin, tapi nggak ala kadarnya aja. Ternyata pengaruh sangat besar ya. Dan keringan terus kayaknya mesti jalan, memang jarang saya pakai. Terus waktu saya pakai yang saya bilang saya ganti kepala baterainya korosi, dan total saya nggak perbaikin. Baru sekarang saya ini ada waktu saya perbaikin, dan nanti total bisa hidup normal, nothing tulus buat saya. Artinya tadinya memang buang-buangan, akhirnya bisa dipakai. Walaupun tidak semua ya, tidak semua. Tadi kita sudah coba, tidak semua. Ada beberapa poin-poin atau titik-titik pengukuran yang tidak match. Mungkin di dalamnya ada yang wrong. Saya nggak bisa mencarinya nih karena saya terlalu capek. Masih ada pujian-pujian lainnya. Jadi saya tidak mau terus habis waktu banyak. Dan mohon tolong di subscribe, karena habis ini saya akan ada juga video beberapa pujian lain lagi. Saya akan sharing, saya akan rajin-rajin membuat videonya. Jika Anda memang mau mengikuti perkembangan apa yang saya videokan, istilahnya pengetahuan ya, tapi secara umum silakan tolong subscribe. Mohon rekan-rekan dan saudara-saudara semua, dan kasih tanda jempol subscribe biar setiap saya update ada video baru, kita bisa saling sharing, saling berbagi. Demikian, dan saya kira ini selesai ya. Jadi ini tinggal, ini bentuknya gini. Ini nanti saya udah rapi. Ini tadi saya udah hidupin. Ini mati ya, mati. Oke, mati, nggak hidup ya, mati. Ini saya hidupin di sini. Oke ya, ini saya hidupin. Oke, bagus ya. Oke ya, bagus. Ini udah jalan, ini jalan semua. Tadi saya sudah coba, semua jalan. Ini buzzer juga tadi jalan. Celsius, temperatur buzzer juga, kapasitor juga, dan ada beberapa ini juga jalan. Ada yang di sini tidak berjalan tadi, ada beberapa ya parameter yang agak ngaco ya, tidak memang hidup tapi dia tidak ngaco, tidak sesuai dengan metriknya satuannya, seperti misalnya miliampere dia ke mega ohm ya. Nah, tapi yang di sininya dia jalan. Jadi yang di sininya aja yang di problem. Yang rangkaian ke sini dia is okay, tapi yang coklat ini ada something wrong dalam rangkaiannya. Tapi nanti kalau ada waktu yang datang akan saya perbaiki kalau ada waktu. Karena saya pernah ada mungkin rencana video yang lain lagi. Mohon tolong demikian yang saya sampaikan, semoga bisa berguna. Terima kasih.